Jadi menjadi trader yang sukses itu membutuhkan penguasaan teknik stop loss yang efektif. Yang pertama, ya teman-teman harus batasi downside. Tutup posisi sebelum kerugian membengkak. Jadi sebenarnya halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini seperti yang teman-teman sudah lihat di judul, Andrew sudah buat satu PowerPoint. Judulnya adalah 5 alasan mengapa stop loss wajib dikuasai setiap trader. Jadi menjadi trader yang sukses itu membutuhkan penguasaan teknik stop loss yang efektif. Buat teman-teman yang pengen bisa meminimalkan risiko bahkan menghindari margin call, tentunya teman-teman harus nonton video ini dari awal sampai selesai, karena kalau Andrew boleh saran itu yang namanya belajar itu jangan setengah-setengah. Harus tuntas, dari awal sampai selesai harus tuntas dan paham. Apalagi juga teman-teman pasti lihat effort Andrew dalam membuat edukasi-edukasi ya seperti ini. Jadi ya sayang kalau teman-teman tidak memanfaatkannya atau teman-teman tidak belajar dengan serius, itu sayang banget. Andrew akan langsung mulai teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman ya, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan yang mungkin tidak ada di dalam slide. Jadi teman-teman bisa catat. Apa itu stop loss? Jadi stop loss itu adalah perintah untuk menutup posisi ketika harga mencapai tingkat tertentu. Jadi tujuannya tentu stop loss ini adalah membatasi kerugian. Tujuannya apa? Ya tentu tujuannya adalah ini membatasi potensi kerugian pada transaksi yang tidak untung atau tidak profit. Misalnya kita buy, ternyata harganya turun. Ya kita akan membatasi kerugian tersebut dengan cara menggunakan stop loss. Tentu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah menjaga modal dan memungkinkan trading yang konsisten. Nah ini Andrew wajibkan ya untuk pemula. Jadi buat pemula itu kalau baru-baru trading, ya Andrew wajibkan untuk menggunakan stop loss. Supaya apa? Supaya resikonya bisa diukur dan bisa dikendalikan. Sampai sekarang aja Andrew masih menggunakan stop loss. Semua software dari Profit Training, Expert Advisor ya maupun CopyTrade ada stop loss-nya. Stop loss itu wajib digunakan apalagi buat pemula. Jadi jarang sekali lah ada trader yang tidak menggunakan stop loss kecuali dia menggunakan strategi martingale atau ya memang dananya itu besar sekali. Nah, jadi kalau kita yang sebagai retail trader atau kita yang memiliki dana masih bisa diukur, ya Andrew harap kita menggunakan stop loss. Lalu apa pentingnya stop loss dalam trading? Yang pertama, tentu pentingnya stop loss adalah melindungi modal, membatasi potensi kerugian saat pasar bergerak tidak menguntungkan atau yang tidak searah. Ya tadi di awal Andrew sudah bilang, misalnya kita beli, ternyata harganya turun. Nah berarti kita harus tahu di mana kita harus likuidasi atau di mana kita harus buang posisinya. Atau sebaliknya, misalnya kita melakukan posisi sell, tiba-tiba harganya naik. Nah, kita mau buang posisi di mana itu harus kita tentukan. Ingat ya, stop loss juga menjadi bagian penting dari yang namanya trading plan. Kalau teman-teman membuat trading plan, ada beberapa unsur. 1, apakah kita akan buy atau sell? Apakah ya di manakah kita akan buy atau sell? 3, di mana stop loss-nya? 4, take profit-nya di mana? Jadi ada 4 unsur. Ya, kita bicara kalau dari sisi trading plan. Jadi ada 4 unsur, salah satunya stop loss itu termasuk. Yang kedua, apalagi pentingnya? Tentu kalau kita menggunakan stop loss, trading kita akan menjadi lebih disiplin. Karena kita trading lebih disiplin, akan memaksa trader untuk mematuhi trading plan dan mekanisme trading yang sudah dibuat sebelumnya. Ketiga, tentu stop loss ini kita bisa mengendalikan atau mengelola risiko. Ya, jadi ini memungkinkan trader untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Jadi kalau buat teman-teman yang trading tidak menggunakan stop loss, artinya teman-teman tidak mengelola risiko dan teman-teman tidak mengendalikan risiko. Stop loss ini juga mencegah kerugian lebih besar.
Yang pertama, ya teman-teman harus batasi downside. Tutup posisi sebelum kerugian membengkak. Jadi sebenarnya stop loss itu sebenarnya harus setipis-tipisnya. Tetapi jangan terlalu tipis, maksudnya adalah yang realistis. Jadi cara kita menentukan stop loss itu juga sangat-sangat penting. Ada banyak cara ya untuk bisa menentukan stop loss. Bisa dengan cara menggunakan support dan resistance, bisa menggunakan order block, bisa menggunakan indikator, bisa menggunakan macam-macam ya, itu bisa banyak metode. Nah, stop loss ini juga sangat ideal apabila teman-teman sedang menghadapi pasar yang volatile. Contohnya saat kemarin terjadi election atau pemilu di Amerika Serikat, ini sangat-sangat volatile. Kalau kita tahu bahwa pasar sedang volatile, ya termasuk juga NFT. NFT itu kan volatile banget ya. Jadi kita juga harus memproteksi posisi kita dengan stop loss. Lindungilah dari gejolak harga yang tidak terduga. Ingat ya, tidak ada harga yang bisa kita duga 100%, kita bisa pastikan 100% nggak bisa, makanya kita harus selalu membatasi resiko atau membatasi kerugian. Yang selanjutnya, teman-teman juga harus mengkontrol waktu. Ambil posisi melebihi batas waktu ya, ambil posisi sebelum melebihi batas waktu yang ditetapkan. Misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman trading, teman-teman sudah punya trading plan, oke, saya hanya mau trading dalam waktu 1 jam. Ya sudah, ya gunakan stop loss tersebut sebelum 1 jam itu udah harus teman-teman prediksi, udah harus dipakai dan teman-teman harus batasi. Ya, itu membuat kita lebih disiplin ya. Atau teman-teman mau trading lebih panjang, misalnya, oh saya trading itu 1 hari. Ya sudah, teman-teman harus gunakan stop loss itu untuk time frame atau kerangka waktu 1 hari tersebut. Jangan sampai lebih. Jangan sampai, wah nanti kalau misalnya saya gunakan stop loss ini trading plan-nya untuk 1 hari, ternyata 2 hari belum profit, tapi stop loss-nya nggak dipasang, ya itu salah juga. Jadi stop loss ini akan membantu manajemen risiko yang lebih baik. Stop loss ini berguna untuk menghitung risiko. Tentukan berapa sih potensi kerugian yang teman-teman dapat terima, berapa sih risiko yang teman-teman boleh terima, berapa pips, berapa dolar, itu teman-teman bisa tentukan. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus menyesuaikan posisi. Penyesuaian stop loss berdasarkan perubahan kondisi pasar. Yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus mengelola modal. Jaga modal teman-teman tetap aman meskipun mengalami kerugian. Teman-teman harus jaga modalnya, jangan sampai teman-teman emosi, malah teman-teman tambah posisi, ternyata harga makin berlawanan, akhirnya malah MC. Stop loss ini juga meningkatkan disiplin trading. Ingat ya, dalam kita melakukan bisnis apapun, dalam kita melakukan aktivitas apapun, kita dituntut untuk disiplin. Bahkan ketika kita masih sekolah pun, kita dituntut untuk disiplin. Apa keuntungan disiplin? Atau kenapa kita harus disiplin? Tentu kita disiplin itu untuk menerapkan atau menggunakan atau menjalankan rencana trading. Jadi teman-teman harus siapkan prosedur stop loss yang sangat-sangat tepat. Kedua, kalau teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman itu dalam kehidupan, dalam trading pun kita harus melakukan kedisiplinan. Teman-teman juga harus eksekusi. Jangan cuma disiplin itu hanya di dalam mulut atau hanya di dalam kepala, tapi teman-teman harus action. Kalau teman-teman sudah punya planning untuk disiplin, ya teman-teman harus lakukan juga dengan disiplin. Laksanakan stop loss sesuai dengan rencana tanpa ragu. Karena banyak sekali pemula-pemula, dia sudah tentukan trading plan, dia sudah menentukan dia mau buy di mana, dia mau sell di mana, dia sudah tentukan, dia sudah stop loss di mana, dia sudah take profit di mana, sudah dibuat dengan bagus. Tetapi pada saat market berjalan, ketika dia buy, harganya turun secara tiba-tiba, dia panik, dan stop loss-nya kebanyakan dirubah. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan pemula yang sering Hendro temui, dan Hendro harap itu tidak terjadi lagi pada kalian. Kalau memang teman-teman sudah tentukan stop loss, ya sudah, biarkan saja. Biarkan itu berjalan. Kalaupun itu memang harus menjadi risiko, terima. Karena itu adalah trading plan yang sudah dibuat sebelum posisinya diambil. Dan ketiga, teman-teman juga harus melakukan evaluasi. Apabila teman-teman merasa, kok posisi saya ini sering kena stop loss ya, teman-teman harus evaluasi penyebabnya apa. Apakah terlalu dekat, atau begitu stop loss ternyata kok ruginya besar, artinya stop lossnya mungkin terlalu jauh. Kita harus selalu melakukan perbaikan terus-menerus
dan evaluasi, perbaiki strategi stop loss yang teman-teman gunakan. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan disiplin trading dengan stop loss. Poin selanjutnya adalah stop loss memberikan rasa aman dalam transaksi. Itu jelas sekali. Yang pertama, kalau kita menggunakan stop loss, itu akan mengurangi kita stres, memudahkan untuk mengontrol emosi saat pasar sangat-sangat volatile atau bergejolak. Yang kedua, ketika kita sudah menggunakan stop loss, kita pasti akan lebih fokus. Kita membebaskan pikiran kita dari khawatir yang kerugian akan besar. Kenapa? Karena kita sudah batasi kerugiannya. Yang ketiga, stop loss juga memberikan motivasi, menjaga motivasi kita, mencegah frustasi, dan menjaga semangat trading yang konsisten. Ingat ya, motivasi itu penting sekali dalam kita trading. Apabila teman-teman sudah kehilangan motivasi, maka apa yang kita lakukan akan selalu salah. Dan apabila teman-teman sudah mencapai level seperti itu, yang disarankan untuk stop trading. Karena apapun yang teman-teman lakukan, pasti itu salah, teman-teman. Poin selanjutnya adalah stop loss memungkinkan trading yang konsisten. Jelas, ya. Jadi di sini ada 6 poin, ada mengelola risiko, batasi potensi kerugian, menjaga emosi, kurangi stres, dan teman-teman tidak panik. Memperbaiki strategi, evaluasi, dan perbaiki terus-menerus dari strategi-strategi kita, baik apabila stop loss terlalu dekat atau stop loss terlalu jauh, kita harus selalu evaluasi dan kita harus selalu perbaiki. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman pemula maupun teman-teman trader yang sudah pengalaman, Andrew sarankan kuasailah stop loss untuk bisa sukses dalam bertrading atau dalam bertransaksi. Ingat, pemula Andrew wajibkan untuk menggunakan stop loss karena sampai sekarang pun Andrew yang sudah trading dari 2007 sampai sekarang masih menggunakan stop loss, dan semua tools trading kita, semua software kita pasti menggunakan stop loss, kecuali memang software yang karakternya adalah margin call yang memang itu memang tidak perlu stop loss. Tapi untuk software-software lain, expert advisor, kita pasti menggunakan stop loss untuk menjaga, membatasi kerugian, dan menghindari dari yang namanya MC. Yang pertama, ingat ya, kesimpulannya stop loss itu bisa untuk melindungi modal, batasi potensi kerugian saat pasar bergerak tidak menguntungkan. 2, dengan kita menggunakan stop loss, kita akan menjadi lebih disiplin. Itu akan memaksa trader untuk mematuhi rencana dan trading plan dan mekanisme dari trading. Yang ketiga, itu adalah manfaatnya untuk mengelola risiko, memungkinkan trader untuk mengelola risiko dengan lebih baik, dan kita bisa mengendalikan risiko yang mungkin akan muncul. Nah, jadi itu saja yang Indo akan jelaskan mengenai stop loss. Ini sangat-sangat cocok sekali buat pemula yang masih trading tidak menggunakan stop loss, atau trading itu masih berdasarkan feeling. Itu adalah cepat atau lambat itu pasti akan loss. Ketika teman-teman tidak menggunakan stop loss dan teman-teman loss, ya teman-teman sudah tahu apa sebabnya. Apalagi kalau sampai MC tidak menggunakan stop loss, teman-teman juga pasti tahu itu apa sebabnya. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang sedang belajar, apalagi pemula. Nonton video ini dari awal sampai selesai. Pastikan teman-teman paham. Kalau ada yang belum paham, nonton berulang-ulang. Tetapi buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang tapi masih ada pertanyaan, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Andrew akan jawab pertanyaan kalian mengenai stop loss satu persatu. Andrew akan baca satu persatu komen kalian, Andrew akan balas satu persatu juga. Yang ketiga, apabila teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari video ini, silakan like, komen, subscribe, dan share supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kalian dapatkan. Buat teman-teman yang mau mendapatkan PDF atau PowerPoint dari stop loss ini yang Edo buat, silakan like, comment, subscribe, dan share, capture, dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.